Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran untuk melunasi hutang-hutang kita. Oke, pasti banyak dari lo yang merasa takut ya, apalagi cemas karena sedang telat bayar di pinjol alias pinjaman online. Apalagi kalau udah dapat ancaman dari DC yang bilang masalahnya bakal dibawa ke jalur hukum, dilaporkan polisi atau data lu bakal disebar. Tapi santai dulu ya, jangan buru-buru panik. Jangan langsung terjerumus ke jebakan lain. Dengerin baik-baik karena gue mau bahas tuntas masalah ini biar lo nggak gampang dikebulin lagi sama DC pinjol. Oke, yang jadi pertanyaan, ancaman hukum dan penipuan, benarkah? Oke, gue tahu ya ancaman kayak gitu pasti bikin lo ketakutan. Apalagi kalau udah bawa-bawa pasal penggelapan, penipuan. Jujur ini hal yang paling sering ditanyain ke gue. Bang, saya bakal dipenjara apa enggak? Bang, ini bakal jadi kasus pidana apa enggak? Banyak banget yang nanya kayak gitu. Oke, lu harus tahu ya, kasus utang piutang itu masuk ke ranah hukum perdata, bukan pidana. Utang piutang terjadi karena ada kesepakatan timbal balik antara lu dan pihak pinjol. Lu dapat dana, mereka dapat keuntungan dari bunga. Selama lu nggak memalsukan identitas atau melakukan tindakan kriminal lain, nggak ada unsur pidana di situ. Ya, lu nggak bisa dipenjara cuma karena nggak mampu bayar pinjol. Nah, ini cuma gertakan dari desa biar lu panik dan buru-buru cari dana buat bayar. Bahkan dengan cara gali lubang tutup lubang, DC pun bodo amat. Tujuan mereka cuma satu, bikin lu tertekan dan ketakutan. Begitu lu masa tertekan, lu pasti bakal cari cara apapun untuk bayar, termasuk dengan pinjaman di tempat lain, alias gali lubang tutup lubang. Nah, ini yang mereka inginkan. Itu sebabnya banyak orang yang akhirnya terjebak dalam lingkaran setan utang yang nggak ada habisnya. Selalu gue bilang, nggak bosen-bosennya, solusi jitu dalam menghadapi ini, putus komunikasi. Ya, fokus aja untuk berusaha. Sebenarnya ada paling efektif ya untuk menghentikan teror lo ini gitu kan. Lu cuma perlu putus semua jalur komunikasi dari DC itu. Gimana caranya? Gampang banget. Yang lu lakuin cuma 3 hal sederhana. Yang pertama, ganti nomor telepon. Kedua, hapus aplikasi WhatsApp-nya atau ganti nomor WhatsApp-nya. Dan setelah itu ya lu ganti email. Loh, aku cuma gitu bang. Percaya deh, masalah teror DC ini 90% lahir dari telepon, WhatsApp, dan email lu. Selama lu masih membiarkan jalur-jalur ini terbuka, lu akan terus-terusan diteror dan merasa tertekan. Ancaman penjara, sebar data, atau dipecat dari kerjaan itu cuma omong kosong. Coba lu perhatikan, nggak ada satupun DC yang berani nyebutin nama aplikasi pinjolnya saat DC meneror barbar. Kenapa? Karena mereka sendiri takut. Mereka takut kena sanksi dari pihak pinjolnya karena melanggar SOP. Pinjol nggak mau bertanggung jawab kalau DC mereka ketahuan atau ketahuan mengancam atau melakukan penagihan yang menyalahi aturan. Nah, jadi dengan memutus jalur komunikasi ini, lu dapat mengembalikan ketenangan lu. Nggak ada lagi ancaman yang masuk. Nggak ada lagi teror yang bikin lu kepikiran terus. Lu bisa lebih fokus untuk bekerja dan mengumpulkan uang. Juga untuk memperbaiki hidup lu yang paling penting. Jangan biarkan teror ini melumpuhkan mental lu. Ya, lu bukan orang jahat. Niat lu dari awal adalah membayar ya. Tapi keadaan yang nggak memungkinkan. Bunga yang tinggi, biaya admin yang besar, ekonomi juga lagi sulit, ya, membuat utang lu akhirnya membengkak, dan akhirnya nggak bisa bayar. Ini bukan kesalahan lu. Bukan kesalahan lu seutuhnya maksudnya gitu. Nah, jadi gini, lu harus tahu ya, DC itu juga punya target. Mereka digaji berdasarkan banyak utang yang bisa mereka tagih. Kalau nggak mencapai target, mereka itu biasanya dapat ya peringatan lah, bahkan pemecatan. Makanya mereka rela pakai cara apapun, termasuk mengancam dan menakut-nakuti, supaya segera lu bayar. Mereka adalah ujung tombak perusahaan pinjol. Posisi mereka juga berbahaya karena kalau ketahuan melanggar aturan, mereka bisa lepas tangan dari perusahaan. Jadi ketika lu merasa takut, ingat ya di posisi mereka. Mereka nggak akan berani macam-macam kalau lu tegas, nggak gampang ditakut-takuti. Kalau ada ancamannya mengancam dan sampai berani menyebut nama aplikasinya, itu justru keuntungan buat lu. Simpan buktinya, laporkan, dan lu punya alasan kuat untuk menghentikan pembayaran. Jangan biarkan diri lu hancur karena ancaman buta. Ingat ya, tantangan terberat manusia adalah apa yang dia takuti. Lebih baik malu sesaat karena data lo disebar daripada hancur selamanya karena terjebak utang yang nggak pernah lunas. Nah, ini untuk tambahan buat kalian ya, dari berbagai sumber yang gue baca. Ancaman DC pinjol pada umumnya memang menjadi masalah serius ya, buat kalian yang sedang terjerat di pinjaman online. Namun ada beberapa fakta penting dan hak-hak kalian yang perlu diketahui agar lu nggak mudah panik.
Yang pertama, ancaman pidana atau perdata nih Bang. Nah, secara umum, utang piutang adalah ranah hukumnya perdata. Seseorang itu tidak bisa dipenjara hanya karena tidak mampu melunasi hutang. Tapi, ini bisa berubah menjadi ranah pidana jika terjadi hal lain seperti penipuan, pemalsuan identitas saat mengajukan pinjaman, itu bisa jadi lain lah ceritanya. Ancaman penggelapan atau penipuan yang dilontarkan DC itu hanya kali cuman gertakan yang cuman menakut-nakuti. Nah, terus aturan penagihan utang nih, baik pinjol legal atau ilegal. Nah, DC mereka tidak boleh melanggar sembarangan dalam menagih. Kalau pinjol legal di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki aturan yang ketat. Penagihan tidak boleh menggunakan ancaman, kekerasan, atau tindakan yang mempermalukan. Penagihan juga hanya boleh dilakukan pada jam kerja yang wajar, yaitu pukul 8 sampai jam 8 malam. Jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Dan di alamat yang terdaftar kecuali ada persetujuan lain. Nah, jika DC pinjol legal melanggar aturan ini, mereka itu bisa dikenakan sanksi berat oleh OJK, termasuk pidana, penjara, atau denda. Nah, khususnya pinjol ilegal ini tidak terdaftar di OJK. Nah, ini yang sering banget melanggar hukum. Mereka tuh nggak segan-segan menggunakan teror, kekerasan, atau menyebarkan data pribadi kalian. Nah, masalah memutus komunikasi dengan desa adalah ini yang paling sering gua saranin. Ini membantu lu untuk tidak terus-menerus tertekan dan bisa fokus mencari solusi. Terutama buat lu yang terjerat di pinjol ilegal nih, di mana ancaman teror menjadi senjata utama mereka. Ya nggak? Buat kalian, boleh saja melaporkan ancaman atau pelanggarannya. Jadi jangan takut untuk melaporkan jika lu mendapat ancaman atau perlakuan yang melanggar hukum. Lu bisa melalui hotline OJK di 157 atau di WhatsApp-nya di 081 157 157 157. Dan kalau lu mau usaha juga, lu juga boleh laporin ke situs Polri atau kalian juga boleh kirim email ke Kominfo ya. Terserah deh mau kemana. Nah, oke. Jadi intinya, jangan panik, jangan gampang percaya dengan ancaman DC pinjol ya. Utang piutang adalah masalah perdata, bukan pidana. Lu nggak akan dipenjara hanya karena nggak mampu bayar. Ancaman seperti dipenjara atau disebar data adalah gertakan kosong. Tujuannya cuma satu, bikin lu tertekan dan buru-buru bayar. Cara terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah memutus jalur komunikasi. Dengan begitu, lu bisa mendapatkan kembali ketenangan, lebih fokus bekerja, mencari uang, memperbaiki hidup, tanpa diteror terus-menerus. Ingat ya, desa juga punya target dan takut melanggar aturan. Mereka tidak berani menyebut nama aplikasi pinjol yang saat menagih. Jadi jangan sampai biarkan diri lu hancur karena ancaman buta. Lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya, karena terjebak dalam utang yang nggak pernah lunas. Intinya buat kalian jangan pernah panik, jangan gampang percaya dengan ancaman DC pinjol. Utang piutang adalah masalah perdata, bukan pidana. Lu nggak akan dipenjara hanya karena nggak mampu bayar pinjol. Ya, cara terbaik gue ulangi lagi dengan memutus jalur komunikasinya. Ganti nomor telepon, nggak apa-apa deh, terserah. Kumpulkan uangnya setelah keadaan membaik, lu coba bisa negosiasi dengan pihak pinjolnya. Ya, kalau lu ada uangnya atau rezekinya. Ingat ya, solusi terbaik itu ada di tangan lu sendiri. Jangan biarkan diri lu hancur karena teror yang sebenarnya cuma gertakan kosong. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.